Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan muda, kembali pada program Cahaya Ramadan 1447 Hijriah, menerangi jiwa, membuka hati. Program ini merupakan program khusus yang berada di bulan suci Ramadan, yang mana bisa insan muda akses melalui live streaming YouTube di akun Rasida The Voice of Student. Program ini merupakan program di bawah naungan Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan pada hari ini bersama Stefani Harfadlina yang akan menemani insan muda di beberapa waktu ke depan. Tentunya staf di studio radio siaran dakwah tidak sendiri, sudah bersama dengan Ibu Siti Aminah SOSI MSI yang merupakan Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Steph. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga insan muda yang sedang menyaksikan kita juga selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rizkinya, dan diberikan keselamatan dunia sampai dengan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin boleh disapa dulu Ibu insan muda yang sedang menyaksikan kita, sedang di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun insan muda berada. Silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insan muda yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, ini Ramadan ke-16 ya Mbak Steph ya. Ibu. Kita bertemu kembali di Rasida. Tentunya Mbak Steph dan saya nanti akan ngobrol ringan saja tentang doa di bulan Ramadan ya Mbak Steph. Betul sekali Ibu. Selamat menyaksikan teman-teman insan muda, sehat selalu, semangat selalu di hari ke-16 ini. Amin. Oke, baik. Semoga dengan sapaan dari Ibu Aminah tadi juga membangkitkan semangat insan muda ya, karena sudah memasuki Jumat ketiga ya Bu ya. Jumat ketiga di bulan Betul. Ramadan. Jumat ketiga yang biasanya insan muda ini fokusnya sudah beda Ibu. Ke apa tuh kira-kira? Kalau awal-awal tuh mungkin masih fokus untuk memanjatkan doa-doa terbaiknya ya Bu ya. Kalau minggu ketiga ini mungkin fokusnya udah pada mencari pakaian untuk hari raya Bu. Hari raya masih lama sebenarnya hari raya itu. Iya. Tapi di toko-toko sudah bludak ya, Benar sudah banyak sekali sekali yang menyerbu cari diskonan. Iya, itu Bu lebih tepatnya. Jadi kalau realita mungkin di masjid staff juga ya Bu ya. Awal-awal itu soft sampai belakang itu full Ibu. Oh, Full. betul. Cuman Sama. kemarin, iya sama ya Bu ya. Cuman kemarin berangkat setelah uzur Ibu, kaget saya Bu. Soalnya cuman tinggal dua saf doang Bu. Saf kedua aja tidak penuh, ya karena fokusnya sudah beda tadi ya Bu ya. Padahal kalau ngomong-ngomong terkait tentang keajaiban doa di bulan Ramadan, kita itu tidak bisa memprediksi ya Bu ya, keajaiban Betul. itu datang di awal, di tengah, ataupun di akhir. Jadi kalau mengobrolkan tentang keajaiban, bukan tentang siapa yang bersemangat di awal, tetapi tentang siapa yang bertahan sampai akhir. Bukan begitu Bu Aminah? Betul sekali Mbak Steph, ya betul. Iya. Kira-kira kalau di tempat Ibu sama atau ada perbedaan? Kalau di tempat Bu Aminah ya, Iya. saya kebetulan di Jalan Imogiri Timur. Sama, ya. Bu. Oh sama. Tetanggaan ya. Iya ternyata. Pertama mungkin sama ya, kasusnya sama, tapi Iya. beberapa mungkin yang perlu dilihat itu siapa jamaahnya gitu ya. Kalau tempat saya yang bertahan itu rata-rata yang usia sudah sepuh. Oh, malah gitu. yang sepuh yang semangat Apakah ya, itu Bu? ada kaitannya dengan doa juga gitu ya, karena usia itu ada kaitannya nggak dengan ibadah. Betul. Gitu. Ternyata di setiap masjid itu hampir mirip gitu, apalagi nanti mungkin kalau Yogyakarta ini kan kota pelajar ya, yang Iya. pendatang. Benar, gitu, banyak sekali ya, Bu, ya. mungkin nanti menjelang akhir Ramadan akan kasus ini akan lebih valid lagi karena pada mudik gitu ya Mbak ya. Yes. Bukan hanya kalau tadi kan nyari baju katanya, mungkin bukan itu juga, ada juga yang uzur. Oh iya, sama juga ya. Ada uzur. juga yang mungkin di rumahnya itu karena hujan ya. Oh, cuaca. Iya. Gitu, jadi lebih nyaman di rumah dan lain sebagainya. Kalau itu alasannya kita tidak. Oh iya Bu, Tidak paham personal ya. ya Bu ya. Personal. Benar, tidak bisa disamaratakan apa alasannya. Betul, padahal ya Ramadan itu
satu bulan yang dinanti-nanti. dinanti gitu. Dan ini yang selalu kita lantunkan dalam doa-doa sebelum bulan Ramadan itu, kita bertemu dengan bulan yang sangat spesial ini gitu, Iya, Mbak Steph. benar sekali. Jadi insan muda semua, kami ya Steph dan akan Bu Aminah akan membincangkan terkait keajaiban doa di bulan suci Ramadan. Sebelum lebih lanjut ya Ibu ya, mungkin kita tanya yang general dulu, doa itu seperti apa Ibu dalam Islam? Karena kan di doa sendiri tuh memiliki banyak versi ya Bu ya. Kita berdoa sambil nangis tersendu-sendu ya, nangis dalam ya desakan penuh dengan harapan. Jadi ketika doa itu dimaknai sebagai hubungan kita sama sang pencipta atau sebagai hanya permintaan saja Ibu. Iya. Oke, permintaan saja. Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa doa dalam Islam tentunya, dan kita yakin di agama-agama lain pun doa itu ada pastinya, ya. Dan dalam Islam sendiri bahwa doa itu adalah ibadah, ya, dan komunikasi antara hamba dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, komunikasi di sini tentunya tadi Mbak Steph bilang benar, ya, bisa itu berupa permohonan maaf, atau menyampaikan rasa syukur, menyampaikan kegelisahan, kemudian dalam bahasa anak sekarang mungkin curhat, Benar sekali, curhat Bu. daripada curhat pada orang lain, lebih baik curhat pada sang pencipta. Ada yang merasa nyaman seperti itu. Jadi doa itu bentuk ibadah yang kalau kita semakin mendekat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, Allah itu akan semakin dekat dengan kita. Beberapa insan muda tentunya mungkin merasakannya, ya, ketika punya masalah apa gitu, ya, atau ada harapan aku ingin lulus 3 tahun gitu, ya. Amin. Langsung ya, Bu, ya. Amin. 3 tahun setengah, ya, Amin. 3 tahun setengah. Setelah itu bingung lagi, kita terus berusaha, tapi doa itu yang membuat kita tuh yakin, ada keyakinan bahwa yang komunikasi dengan kita, sang pencipta, itu adalah Tuhan yang maha segalanya. Dengan keyakinan itu banyak bukti loh Mbak Steph, ya. Misalnya dengan kekuatan doa, beberapa orang yang tadinya mungkin bingung gitu, ya, tadinya mungkin merasa biasa-biasa saja, tapi menjadi tenang gitu, minimal secara psikis tenang, kemudian dia yakin bahwa akan ada solusi. Itu doa. Jadi itu ibadah juga dan komunikasi terhadap Allah Subhanahu wa Sang taala, pencipta, ya, Bu, ya. Jadi daripada nih insan muda ini mikir, aduh mau curhat sama siapa ya, soalnya nanti kalau curhat sama orang nih takutnya kemana-mana ya Bu ya. Kemana-mana dan tidak enak gitu, ya, mungkin. Tidak enak juga kalau curhat sama orang, nyuwun sewu gitu, ya, misalnya hal itu baik gitu, ya, tetapi dalam secara psikologis baik gitu, kita tidak boleh menyimpan stres gitu. Tetapi secara dampak-dampak lainnya, mungkin dampak jangka panjang yang tidak bisa kita prediksi gitu, itu tidak baik juga gitu. Sehingga yang paling mudah, mungkin yang paling mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja, itu sebenarnya mengadu sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih terpercaya ya Bu ya, lebih gitu. terpercaya, lebih aman. Tidak harus janjian dulu gitu, ya. Tidak harus belikan makan dulu misalnya, yuk janjian dulu yuk kita di kafe gitu, aku mau curhat gitu. Sama Allah sudah ada waktunya, ketika sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Iya, benar sekali. Soalnya kalau sama manusia itu biasanya sungkan ya Bu ya, kalau nggak ngasih ya coba. Misalnya saya mau curhat sama saya, mesti kan nanya dulu, Bu Aminah ada waktu kapan, ya, saya mau konsultasi. Benar gitu. Benar sama Allah kapan saja dan di mana saja, itulah gratis ya Bu ya. Maha besar Allah terkait doa. Jadi dimanapun ya teman-teman, doa yang telah disampaikan tadi, doa tidak hanya ketika kita itu setelah beribadah baru berdoa, tidak ya Bu ya? Tidak harus seperti itu. Iya. Jadi ketika kita misal nih mau berkendara ya Bu ya, berkendara. Bahkan dalam Islam itu kan begini Mbak, waktu TK diajarin doa sebelum makan. Iya, benar. Doa bangun tidur. Iya. Mau bercermin, berpakaian. Nah, itu dalam Islam itu bahkan setiap waktu pun ada doa-doa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Bangun tidur,
sampai ke mau tidur lagi itu doanya ada seperti itu. Jadi tidak harus menunggu waktu apa. Bahkan nih misalnya Mbak Step kan tadi dari Jalan Imogiri Timur ya, sama ya. Benar. Ibu Aminah tuh Jalan Imogiri Timur. Ketika perjalanan ke UIN itu minimal 30 menit ya. Karena Iya, macet tergantung saya jamnya. 50 Ibu. 50 loh, jauh banget. Jauh banget ya Bu, di pojokan. Nah misalnya 30 menit itu di perjalanan itu untuk orang-orang tertentu tuh dijadikan satu momen ini komunikasi dengan Tuhan. Bisa juga Iya. seperti itu. Misalnya ada yang sholawat sampai berapa ribu kali di jalan itu, kemudian berdoa membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, karena ada keyakinan-keyakinan atau mungkin nyuwun sewu ritual-ritual positif gitu ya yang Iya. harus dilakukan. Jika tidak melakukannya pada pagi hari dan saat di jalan kapan lagi gitu, karena kalau sudah nyampe kampus fokus ke tugas Iya. gitu ya, fokus melayani mahasiswa misalnya kayak Ibu Aminah kan di prodi gitu. Iya. Jadi ketika di jalan itu adalah momen yang paling tepat untuk ini, untuk memohon, Perbanyak ya Bu ya. Jadi berzikir dan iya, lain sebagainya. memanfaatkan waktu senggangnya ya Bu ya. Manfaatkan waktu senggang Betul. dan itu istiqomah itu Benar. lebih bagus gitu. Amalan-amalan kecil ya Bu ya. Kecil Mm-mm. cuman manfaatnya gede. Manfaatnya gede itu, dan ada ketenangan sendiri Betul. dampaknya itu ya. Ketika kita tidak punya waktu khusus untuk berzikir, berdoa gitu ya. Mungkin kalau pas sholat itu tepat juga, tapi dalam kondisi sekarang misalnya keluar kuliah jam 12, masuk Benar. lagi kalau bulan Ramadan kan setengah 1, Iya. udah ngantri dan macam-macam wudhunya, itu kan mungkin tidak banyak waktu, sehingga kan kehusuannya itu Berkurang tidak ya Bu ya. berkurang, tidak maksimal. Maksimal, Jadi betul. Pilihlah waktu-waktu yang mungkin agak longgar gitu. Iya, jadi ketika Itu Mbak memang Steph. ada waktu senggang, daripada dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, Betul. lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu keajaiban itu datang ya Bu ya. Keajaiban itu bisa datang. Iya. Apa yang kita harapkan itu bisa jadi pas waktunya, apalagi di bulan Ramadan nih Mbak. Benar. Ya. Bulan Ramadan ini banyak yang beranggapan memang bulan mustajab ya Bu ya. Steph sendiri aja tuh merasakan bahwasannya bulan Ramadan ini vibes-nya tuh beda Bu, suasananya beda, entah mengapa ya. Misal nih Bu, Steph tuh selalu apapun ya Bu, apapun itu selalu meminta doa kepada orang tua sekecil apapun. Bagus iya. Iya, Tenang sekecil gitu ya rasanya. benar, sekecil apapun. Cuman kadang ya memang doa tidak langsung dikabulkan ya Bu ya. Betul. Iya. Namun kemarin banget Bu, baru minggu kemarin ini dibagikan kelompok ya Bu ya. Namanya mahasiswa tuh pasti pengennya dapat kelompok yang bagus-bagus. Tidak mau dapat kelompok yang ya seperti itulah Bu ya. Iya. Itu alhamdulillah dengan izin Allah saat itu berdoa, saat itu juga dikabulkan. Apakah itu juga termasuk kemustajaban di bulan Ramadan, Iya, keistimewaan tersendiri? Oh gitu ya, menarik sekali ya insan muda ya. Jadi Mbak Step ini ketika berdoa di bulan Ramadan bertanya nih apakah itu merupakan keajaiban juga, Iya. karena langsung dikabulkan. Padahal doa itu bisa jadi dikabulkannya tidak pada usia kita saat ini gitu ya. Benar. Tapi itu jawabannya bisa iya bisa tidak ya Mbak Steph ya, karena di sisi lain bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya, Iya, Bu. ini, berdoalah kepadaku gitu ya, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Itu ada di surat Al-Ghafir ya, Ghafir ayat 60 nggak salah itu. Nah, kalau kita sudah berdoa, Allah berjanji akan mengabulkan. Walaupun tadi katanya dikabulkannya tidak harus kalau langsung membalikan telapak tangan tidak mungkin ya, ini dunia ya. Iya Bu. Dan kita tidak akan melalui tantangan-tantangan dalam hidup kalau apa-apa langsung dikabulkan. Nah makanya yang pertanyaan tadi Mbak Steph itu hal mudah sebenarnya. Tergantung apa yang Mbak Steph yakini. Jika yakin, mungkin ya yakin bahwa aku akan mendapatkannya, itu biasanya katanya langsung ya mendapatkan gitu ya. Tapi kalau agak ragu misalnya kita sudah paham bahwa kita ini banyak dosa gitu ya. Iya Bu. Kita tuh minta terus kan, kita tuh setiap hari tuh minta terus sama Allah. Bahkan kita dari bangun tidur sudah diberi nafas yang gratis gitu ya, sudah diberi kenikmatan melihat, kenikmatan bisa berbicara, itu hal-hal kecil gitu ya. Setiap detiknya kita diberi apa yang tidak kita sadari gitu. Itu sebenarnya sudah merupakan wujud
keajaiban doa sendiri gitu. Kita kan sering berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan gitu ya. Ya Allah berikanlah misalnya kesehatan lahir batin. Nah, kesehatan lahirnya kelihatan ya, tapi kesehatan batinnya dengan tadi merasa cocok dengan kelompok itu sebenarnya bentuk dari dikabulkan doa juga. Betul. Jadi kenyamanan Mbak Step ketika bertemu dengan kelompok itu sebenarnya mungkin bisa terjadi saat doanya dikabulkan, saat dilakukan bulan Ramadan, atau itu doa-doa yang sebelumnya Kemarin ya, atau Bu, doa ya? orang tua mungkin, Betul. doa orang tua yang selalu kalau Bu Aminah mendoakan anak itu kan selalu, ya Allah jauhkanlah dari kebodohan, Iya. jauhkanlah anak hamba dari kemiskinan, karena kalau orang miskin khawatir merepotkan orang lain. Iya. Kemudian jauhkanlah anak hamba dari mara bahaya, dekatkan dengan orang-orang baik. Mungkin bisa jadi itu doa dari banyak variabel ya, karena yang bisa menjawab dikabulkan tidaknya itu kan hanya Allah lah yang tahu gitu. Benar sekali. Jadi yang penting itu adalah yakin ya Bu ya. Yakin itu mau langsung atau mungkin nanti itu kan kita tuh udah tenang gitu loh ketika berdoa itu. Tapi Iya. ada harapan yang dialirkan terus ya, makanya tadi doa itu tidak harus menunggu setelah sholat misalnya. Iya. Gitu Mbak Step. Benar, jadi kayak kita tuh harus selalu positive thinking ya insan muda. Semisal belum dikabulkan ya Bu ya, siapa tahu besok jawabannya, tidak harus sekarang, begitu ya Bu ya. Betul. Tidak harus, dan berdoa itu ada momen keridoan, keikhlasan. Gimana ya, misalnya kita tahu bahwa kita ini penuh dengan dosa gitu ya, Iya, dengan Bu. dosa, mau itu yang disengaja ataupun yang disengaja, mau itu yang besar ataupun yang kecil. Kita kadang sadarnya itu mungkin kalau sedang sholat tahajud mungkin ya, Merenung gitu ya Bu ya. merenung gitu, aku tadi melakukan apa gitu, atau kok aku tadi ngomong salah sama temanku, itu sebenarnya kan dosa yang tidak disengaja misalnya Betul. gitu ya. Kok aku tadi tuh tidak matur pada ayah ibuku misalnya, aku kok membentaknya misalnya gitu. Itu sebenarnya dosa yang tidak disengaja, mau besar atau kecil. Kita tuh merasa gimana ya, memohon pada Allah itu bukan berarti ini ya kita tuh setelah berdoa kemudian kita merasa, dan kita tuh ada sedikit rasa aku sudah berdoa kan tadi sudah tahajud, doaku udah pasti Aman nanti Allah gitu tuh sudah aman lah, sudah bertemu dengan Allah misalnya saat tahajud. Doa itu ada ininya ya, ada etikanya tentunya. Betul. Mungkin. Jadi jangan maksa atau merasa kok aku belum dikabulkan ya doanya gitu, karena ada namanya orang memohon, seorang hamba. Jadi kita harus minta maaf dulu, kita harus sadar diri dulu bahwa kita ini siapa gitu, kita yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa gitu ya. Apalagi kita udah diberi umur yang panjang sampai saat ini ya, Bu, ya. Sampai Ramadan ini gitu. Iya. Jadi saya teringat kalau di bulan Rojab Sya'ban tuh loh Neng, Iya. tahu kan ada pujian bahasa Sundanya, Pujian saya jawab Bu. puji-pujian. Iya. Di Jawa juga ada Oh ya. iya. Saya coba ya. Untuk menyambut. Boleh Bu, silakan. Saya Ya, kita diperbolehkan. coba ya. Iya. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Umur yang panjang itu untuk harapan kita itu bertemu dengan Ramadan berikutnya. Karena Iya. Ramadan ini spesial. Betul. Mugi Gusti. Ayo. Ibunya ayo. Biar di bahasa Sunda Iya, ya. nggak apa-apa Ibu. Mugi Gusti ngaberkahan kasadaya ihwan kawit Rojab sareng Sya'ban dugi ka bulan Ramadan. Mugi Gusti ngaberkahan ya, Iya, intinya memberkahi. semoga Allah itu memberkahi semua insan-insan gitu ya, semua manusia, semua keluarga kita, termasuk diri kita khususnya, agar bertemu lagi di bulan Rojab, di bulan Sya'ban sampai ke Ramadan kembali. seperti itu. Itu ya, Betul. jadi berdoa itu kalau bisa tuh umum atau khusus sih sebenarnya. Dua-duanya Ibu. Iya. Jadi berdoa juga jangan ini Mbak Step, jangan khusus untuk diri sendiri. Kalau
kalau sahabat-sahabat Nabi itu kan nanti kita obrolkan Iya, ya. nanti lebih lanjut ya, Bu, ya. Lebih lanjut Iya, gitu. ini nanti mungkin insan muda bisa mendengarkan lagi Ibu Aminah nyanyi, soalnya merdu Bukan sekali. nyanyi, itu Pujian. Kalau bahasa Sundanya Iya, pepujian pepujian ya. yang berirama yang merdu ya, Bu, ya. Mhm. Baik. Lalu tadi sudah disinggung oleh Ibu tadi etika atau adab kita ketika kita berdoa ya, Bu, ya. Kadang tuh kan kita sebagai Gen Z ya, insan muda itu pengennya yang instan-instan, Ibu. Iya kan? Tapi ini cepet-cepet, sampai kita tuh kadang hanya mengingat apa yang kita minta tapi lupa sama cara kita meminta yang baik dan benar itu bagaimana kayak gitu. Mungkin insan muda di sini ada kayak bercandaan ya, Bu, ya. Berdoa kayak ya Allah seperti biasa kayak gitu. Itu itu etikanya memang kurang ya, Bu, ya. Jadi cuman fokus pada apa yang diminta tanpa fokus bagaimana caranya. Lalu menurut pandangan Ibu, adab, etika atau cara untuk berdoa yang baik dan benar supaya keajaiban itu segera muncul itu bagaimana, Ibu? Iya. Etika berdoa gini, pernah meminta sesuatu? Selalu, Misalnya Bu, minta pasti. ke dosen, atau minta misalnya Steph? Mbak Steph ini tidak hadir kuliah tapi ketinggalan informasi tentang perkuliahan dengan materi dan lain sebagainya, kemudian Iya. meminta kepada dosen mohon izin. Pak, apa yang dilakukan? Pertama kan minta maaf dulu. Betul. Minta maaf dulu, Pak, mohon maaf kemarin saya tidak izin, saya akhirnya ketinggalan beberapa materi, boleh enggak gitu misalnya. Sepertinya kok belum dikabulkan, akhirnya berusaha lagi, minta maaf lagi sampai pada titik ada komunikasi yang disepakati gitu Dua ya, arah dua gitu ya, Bu, ya. arah. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala, pokoknya kalau kita bicara kita ini siapa, sedih sekali ya. Kita ini kan bukan siapa-siapa yang memiliki apapun, kita tuh tidak punya apa-apa. Betul. Gitu ya. Kita ini tidak punya apa-apa, sehingga kita itu harus bersemangat ketika kita berdoa sama Allah. Kita tuh penuh harap dan kita tuh yakin Allah itu adalah tempat satu-satunya yang memang tempat kita itu bisa meminta apapun, tapi harus ada etikanya dong. Misalnya kok nggak dikabulkan terus, misalnya aku pengen dapat beasiswa nih gitu ya di UGM misalnya, kok yang lolos malah temanku yang waktu S1 itu tidak ini, misalnya tidak lebih baik Di EPK-nya dari bawahnya aku gitu ya, Bu, misalnya ya. gitu. Ada marah, misalnya sedikit marah dan lain sebagainya. Iya. Itu dihindari. Ternyata Tuhan itu punya jawaban-jawaban di waktu-waktu berikutnya. Betul. Itu biasanya Bu Aminah mendengarkan dari kisah-kisah ini ya, best practice lah dari teman-teman yang sukses itu, ternyata pernah mengalami itu dan pernah merasa kok doanya tidak dikabulkan gitu, padahal dikabulkannya itu belum waktunya gitu. Betul. Sehingga ada adab ya, adab dan waktu mustajab untuk berdoa. Kalau yang Bu Aminah biasa lakukan atau mungkin dari beberapa hadis dan pelajaran dari sahabat Nabi, kita harus menghadap kemana? Kiblat, Menghadap Ibu. kiblat, Betul. ya. Itu kalau posisi kita sedang Sholat. sedang ada di ruangan gitu. Iya. Kalau tadi yang kita yang Mbak Aminah ceritakan sedang di jalan, ya udah menghadap depan, tidak harus kita mencari kiblat berhenti dulu gitu ya. Tapi menghadap kiblat itu menjadi satu adab ketika kita berada di satu ruangan atau kita berhenti gitu ya. Kemudian kita diawali dengan hamdalah dulu, bersyukur dulu pada Allah, memuji dulu Allah. Itu siapa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang memberi segalanya, ya Allah Engkau yang maha kaya. Misalnya Mbak Step lagi punya hutang gitu ya, ya itu sebutkan Asmaul Husna itu yang nyambung dengan itu, biasanya seperti itu. Kalau yang maha pemberi rezeki, yang memberi gitu ya, Bu, rezeki, ya. yang maha kaya gitu ya, yang maha esa, ya Allah Engkau lah yang maha penolong misalnya. Betul. Nah seperti itu dulu biasanya gitu ya. Tapi insan muda ini tidak harus seperti ini juga, cuman itu alternatif yang mungkin bisa dilakukan gitu ya, menghadap kiblat. Tips gitu ya, Bu, ya. Iya, sebuah tips. Jadi menghadap kiblat, kemudian memuji Allah ya, memuji Allah sama hal gitu yang maha segalanya gitu. Kemudian kalau biasanya setelah memuji kita merendah diri bahwa kita itu penuh dengan dosa gitu. Kita ini makhluk yang sangat tidak berdaya gitu ya kalau tidak ada ampunan Allah. Jadi kita mohon ampun dulu. Baik.
kita membersihkan pikiran kita, kita tidak sombong, kita merendahkan diri hati kita ini, bahwa kita itu butuh. Iya, tidak merasa lebih baik Tidak daripada merasa yang lebih lain ya, Bu baik ya. dari siapapun, bahwa kemudian kita ada muhasabah diri lah di sana itu. Setelah itu kita mungkin bisa dengan mulai dengan khusyuk gitu ya. Iya, Bu. Misalnya khusyuk itu jangan ingat apapun gitu ya. Fokus tadi, fokus pada doa-doa. Semakin fokus itu semakin yakin, semakin kita merasa bahwa Allah itu dekat gitu. Coba kalau kita tidak fokus, kita kemana-mana, kita kan jadinya memikirkan apapun. Tapi kalau kita fokus, biasanya kalau Bu Aminah fokus tuh sambil merem. Benar, Bu, tidak terbayang apapun atau malah terbayang apapun. Merem, fokus, dan apa yang didoakan itu dibayangkan di dalam pikiran kita. Kalau Bu Aminah gitu, misalnya ingin memberikan, ingin berdoa untuk anak yang pertama, kan anaknya ada 3. Anak yang pertama, bayangkan wajahnya, bayangkan bahwa dia selalu bersama orang-orang baik, misalnya gitu. Tapi kita mohon ampun dulu, bahwa kita sebagai orang tua ini, kalau posisinya Bu Aminah banyak dosa, kemudian banyak belum menjadi orang tua yang baik, misalnya hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa menjaga anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah, misalnya seperti Betul. itu. Jadi ada permohonan, tetapi kita juga harus merendahkan diri dulu gitu ya, di hadapan Allah. Sangat-sangat boleh gitu merendahkan diri. Kemudian lakukan gitu ya, lakukan pada waktu sepertiga malam gitu ya. Waktu-waktunya ya, Bu ya. Waktu yang mustajab itu, misalnya waktu saat azan gitu. Kalau bulan Ramadan biasanya saat menuju berbuka. Kemudian tapi ada yang mengatakan ya, hadis riwayat Tirmidzi itu saat bulan Ramadan itu ini Mbak, diijabah terus gitu ya. Ada satu hadis bahwa 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Pemimpin yang adil, yang kedua itu orang yang terzalimi, dan yang ketiga itu orang yang sedang berpuasa, mulai dia berpuasa sampai dia berbuka, pasti dikabulkan, pasti tidak tertolak. Karena bulan puasa ini puasanya tiap hari. Ayo dong, banyak berdoa. Sempatan tidak akan datang 2 kali ya, Bu ya. Tidak akan datang 2 kali. Seperti itu, Neng. Iya. Baik, jadi buat insan muda semua ya, tadi udah dikasih tips and trick, mungkin juga bisa dipraktekkan ketika kita berdoa. Itu pertama menghadap kiblat ya, Bu ya, kalau ketika di ruangan. Etikanya kita merendahkan diri, memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu juga khusyuk ya, Bu ya, fokus. Bisa dengan cara apapun, tapi mungkin ini bisa dicoba ya tadi dari Bu Aminah itu, sambil merem lalu membayangkan hal-hal yang kita doakan itu terkabul ya, Bu ya. Bahkan lucu juga ada yang sudah menulis, misalnya mau jadi cita-citanya Mbak Steph ini, misalnya mau jadi apa? Jadi penyiar, Bu. Penyiar. Jadi penyiar ini. Misalnya Bu Aminah dulu pengen jadi guru gitu ya. Dulu ternyata jadi dosen. Kadang kita tuh membayangkan, Tuhan itu memberikan apa yang lebih dari apa yang saya minta gitu. Tuhan itu, saya tuh dulu nggak kepikiran, misalnya ternyata ada banyak doa-doa yang kita ulang-ulang setiap hari, itu tuh ada bentuknya, itu dengan bentuk bertemu dengan orang baik, dapat beasiswa, dapat bertemu dengan tetangga yang baik. Pada langkah-langkah tersebut jadilah kita pada profesi yang saat ini misalnya. Jadi Bu Aminah doakan kalau Mbak Steph tadi jadi penyiar, lebih dari itu. Biasanya seperti itu. Dan di tembok kos atau tembok kamar kita itu digambar gitu ya. Kalau biar kita termotivasi itu biasanya digambar, ada kata-kata motivasi, kata-kata tentang bagaimana maha besarnya Allah gitu. Itu ketika masuk ruangan yang paling kita sering kita tempati, misalnya tempat tidur itu ya, ada itu tuh lebih enak ketika lebih masuk yakin, memandang gitu ya, Bu ya. Ada yang seperti itu juga, dan Bu Aminah membuktikan itu biasanya. Kalau ngomong tadi Bu Aminah pengennya jadi guru, terus tapi jadi dosen, itu memang sangat luar biasa ya, Bu ya. Karena zaman dulu di Kuningan itu guru itu yang paling tinggi udah gitu top gitu ya, Bu ya. top. Ternyata ada yang lebih top. Kalau Steph tuh sebenarnya ini, Bu,
apa ya Bu, berbelok Bu. Dulu Hmm. sudah di awal itu memang fokusnya pada dunia peratletan nih Bu. Oh, Iya. bisa apa Mbak? Iya, saya sudah di cabang olahraga sepak takraw, Masya bola voli, Allah. sepak bola kayak Iya, gitu. iya, Cuman iya. Allah tuh kan berkehendak lain ya Bu ya. Iya. Mungkin di situ memang ada hal yang tidak baik, makanya doa saya itu tidak diijabah tadi ya Bu. Lalu Betul. Allah tahu yang terbaik iya untuk betul, manusia. tidak diijabah, makanya digantikan sesuatu yang tidak terduga, yaitu menjadi penyiar seperti ini, lalu menjadi MC, yang itu merupakan suatu keajaiban Bu menurut saya. Jadi ketika kita itu dipatahkan atau doa kita itu tidak dikabulkan, pasti itu Allah telah Sebenarnya jangan iya kecewa gitu. iya pasti menyiapkan yang lebih gitu ya Bu ya. Menyiapkan lebih, dan tentunya kita usaha itu menyertai semua Betul. apa hasil yang akan kita terima gitu ya. Iya. Tidak bersandar pada doa saja. Makanya kalau dulu tuh ada duit ya, doa, usaha, ikhtiar. Apa satunya? Duit. Apa? Doa, ikhtiar, tawakal. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tabah. Oh, tabah. Nah, itu penting. Betul. Harus ya Bu ya. Legowo gitu ya. Jadi kalau belum saat ini berarti ada jawaban-jawaban di waktu-waktu yang akan datang. Betul sekali. Dan pastinya waktu tersebut waktu yang pas ketika kita sudah siap menerima ya Bu ya. Betul. Iya, jadi ketika insan muda ini berdoa kok belum dikabulkan, ya mungkin insan muda ini belum siap untuk menerima itu, begitu ya Bu ya. Betul. Iya. Menarik ya. Oke, lalu tadi kan baru disebutkan pada saat mau berbuka ya Bu ya. Iya. Sebenarnya waktu berbuka itu ada lebih spesifikasinya Bu, ketika sebelum kita makan ya Bu ya pastinya ya. Oke, kalau imsak Ibu itu juga sama saja pasti ya Bu ya. Kan ada beberapa anjuran gitu ya dari Iya. Rasulullah itu doa yang dianjurkan itu sebelum berbuka. Kalau sahur itu kan, kalau buka kan diawali, lebih awalkan, kalau sahur itu diakhiri. Nah, Iya. waktu-waktu itu adalah waktu yang tepat juga untuk kita berharap gitu. Betul. Tapi tentunya di waktu-waktu lain juga, misalnya sepertiga malam sampai sahur, Iya. itu adalah doa yang paling gitu ya, yang karena di saat itu tuh sunyi gitu ya, sunyi. Jadi mungkin secara psikologis itu manusia itu lebih khusyuknya itu lebih dapat gitu. Ketika berbuka kita sudah berdoa juga, Betul. tapi ada doa khusus, keinginan khusus boleh ditambahkan di saat berbuka tersebut. Oke, jadi apa yang diharapkan tadi boleh Apa yang diucapkan ya Bu ya. diharapkan, dan bisa mendapatkan tentunya pahala yang berlipat ganda ketika kita doa itu kan tadi ibadah gitu ya. Betul. Makanya ketika kita beribadah di bulan biasa saja, kita itu mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala gitu, apalagi di bulan suci Ramadan yang itu bukan dari Allah sendiri ya, Allah SWT, bahwa bulan suci Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan. Betul sekali. Dan jangan lupa ya Bu ya, kalau ibadah itu juga jangan cuma mendoakan diri sendiri ya Bu ya, tapi boleh sekali kita mendoakan orang lain ya Bu ya, bahkan orang yang tidak kita kenal. Iya. Jadi itu kalau yang Bu Aminah baca ya dari beberapa sumber itu, bahwa doa itu jangan sampai untuk diri sendiri saja. Betul. Biasanya ini doa para pemimpin itu doa yang bersifat spiritual gitu ya. Ada doa yang bersifat sosial, ada juga yang bersifat personal gitu. Iya. Biasanya yang jarang dilakukan oleh mungkin pada umumnya itu kan hanya doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, kalau bisa itu misalnya untuk guru gitu ya, untuk guru-guru kita, untuk para pemimpin kita, untuk masyarakat dan lingkungan pada umumnya, untuk agama juga. Betul. Gitu ya. Nah, itu yang biasa diajarkan oleh guru-guru waktu Bu Aminah dulu ya, waktu masih kecil itu, berdoalah misalnya, ya Allah ampunilah dosa yang kecil ataupun yang besar, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, doa ayah ibu, doa guru-guru, doa para pemimpin. Jadi jangan hanya untuk diri kita sendiri. Betul sekali Bu. Apalagi doa untuk orang yang sudah tiada, itu kan sangat dianjurkan, sangat dinanti-nanti gitu ya. Itu makanya ada doa yang bersifatnya spiritual ya, insan muda gitu, misalnya
ampunan, minta pengampunan dosa, minta hidayah gitu ya, minta tetap ditetapkan dalam ketakwaan gitu ya. Kemudian ada juga doa yang sifatnya sosial tadi, misalnya ada bencana gitu ya, kita ikut mendoakan untuk kesejahteraan masyarakat yang sedang ditimpa, kemudian untuk kedamaian. Sekarang kan sedang isu perang betul itu sekali, boleh itu juga sangat. kita berdoa, itu doa sosial yang namanya. Kemudian kepedulian kepada siapapun, fakir miskin gitu. Bahkan kita juga mungkin peduli itu kan tidak harus yang ke muslim saja ya, ke sesama manusia gitu. Makanya itu dinamakan itu doa sosial. Kalau doa personal tadi seperti apa ya kira-kira? Doa personal itu kesehatan. Jadi lebih ke diri kita, internal kita, diberi kesehatan, sehat walafiat, kemudian keluarga, rezeki yang halal dan lain sebagainya. Lulus tepat waktu begitu ya Bu? Lulus tepat waktu. Jadi itu lebih ke personal banget gitu ya. Iya. Jadi ada spiritual, ada personal, ada sosial. Iya, baik. Jadi doa spiritual, sosial dan personal tadi, kalau sosial mungkin juga bisa berdampak untuk kayak karena ini mendoakan Allah makanya kasih lebih cepat gitu ya Bu ya. Betul. Iya, karena hal baik itu pasti akan berdampak baik gitu ya Bu. Kalau hal baik pasti berdampak baik. Jadi ketika kita mendoakan orang lain itu juga bisa menjadi salah satu jalan kita supaya doa kita mudah untuk dikabulkan. Betul sekali. Iya. Lalu kalau dikaitkan dikaitkan dengan sahabat Nabi nih, kira-kira kisah siapa yang menginspirasi Ibu yang bisa diceritakan kepada insan muda? Kalau sahabat Nabi sebenarnya banyak sekali ya Neng, pelajaran-pelajaran yang dijelaskan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena tadi tuh ada satu hadis riwayat Tirmizi tadi ya, bahwa doa yang tidak tertolak itu adalah doa seorang pemimpin yang adil, tapi yang adil ya. Iya, harus adil. Pemimpin yang adil itu pembahasannya juga akan sangat dalam ya, banyak sekali. Yang kedua adalah orang yang terzalimi dan orang yang sedang berpuasa gitu. Nah, kaitannya dengan sahabat Nabi ini yang terzalimi aja ya. Iya, jadi boleh Bu. Ada satu sahabat Nabi tentunya ini yang sudah terkenal, yang azan pertama kali itu siapa namanya? Bilal bin Rabah ya Bu ya. Bilal bin Rabah itu adalah seorang sahabat Nabi yang dulunya itu adalah seorang budak gitu. Betul. Ya. Bilal ini salah satu budak yang dipanggil oleh majikannya dan dipaksa untuk ketika masuk Islam itu dipaksa untuk keluar dan meninggalkan agama Islam itu sendiri. Tetapi Bilal saat itu tuh menolaknya dengan berkata ahad al-ahad gitu, satu kata gitu. Nah, satu kata itu artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Jadi Bilal selalu menjawab seperti itu dan tidak menuruti lah, bahasa kita tidak menuruti apa yang diinginkan oleh majikannya. Kalau kita mungkin kalau kita bekerja pada majikan, kita disuruh apapun pasti mau nurut tidak, ya Bu ya. Nurut kalau zaman sekarang. Nah, keteguhan Bilal ini ya, keimanan Bilal ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada di hati Bilal gitu. Walaupun dia seorang budak, yang posisi budak itu tentunya harus dalam aturannya itu harus nurut kepada majikannya. Betul. Gitu. Nah, dalam perjalanan Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah gitu ya, Bilal ini pertama kali mengumandangkan azan gitu dalam Islam gitu. Sehingga Nabi SAW bersabda ya, Bilal berdoalah gitu, berdoalah kamu gitu, karena doa kamu itu tidak akan tertolak. Itu bahasa kitanya, silahkan Bilal kamu berdoa karena doa kamu itu akan mustajab, tidak akan tertolak. Maka Bilal saat itu berdoa gitu. Doanya seperti apa Bilal? Doanya itu minta dijauhkan dari api neraka dan didekatkan dengan surga. Seperti itu. Jadi ketika disiksa pun Bilal selalu berdoa seperti itu. Ya Allah, jauhkanlah dari api neraka. Ya Allah, jauhkanlah dari api neraka. Ya Allah, dekatkanlah dengan surga. Itu yang selalu dikatakan oleh Bilal saat disiksa itu oleh majikannya. Makanya Bilal kan menjadi sosok sahabat Nabi yang bukan lagi sosok yang biasa gitu ya. Sosok yang mampu mempertahankan akidahnya gitu di bawah ancaman majikan tersebut itu. Itu makanya Rasulullah selalu berdoalah Bilal karena tidak akan
Bertolak tadi ya Bu, kalau bahasa kita seperti itu. Ada kisah-kisah lain lagi sih, tapi ini mungkin perlu di ini ya. Misalnya ada satu, saya lupa namanya, itu seorang istri yang suami itu meninggal di medan perang, lupa namanya. Iya Bu. Jadi sahabat Nabi itu, istrinya itu berdoa gitu ya Allah, berikanlah hamba suami yang lebih baik, yang terbaik. Ternyata beliau dinikahi Rasulullah gitu, saya lupa namanya. Itu juga doa ini ya, doa yang mustajab gitu. Gitu. Jadi beberapa doa yang mungkin bisa kita ambil pelajaran terbaiknya, doa-doa sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi ini orang-orang spesial yang saya mungkin berbeda banget dengan saat ini, dengan kita sendiri gitu ya, dengan saya ya khususnya gitu ya. Karena orang yang bersih hatinya gitu ya, yang yakin, yang benar-benar yakin dengan yang Maha Kuasa, itu doanya ternyata mudah sekali untuk dikabulkan. Betul. Itu kalau dari pelajaran doa dari sahabat Nabi. Dari sahabat. Begitu insan muda. Oke, baik. Jadi sudah banyak sekali ya tadi pertanyaan yang Steph ajukan kepada Ibu Aminah. Dari yang pertama ya teman-teman, tadi adalah makna doa. Jadi makna doa itu memang doa itu adalah ibadah ya Bu, begitu? Ibadah yang harus dilakukan dengan penuh keyakinan, harus dengan positive thinking. Lalu juga ada cara-caranya, ada adab-adabnya ya Bu ya. Jangan hanya fokus pada apa yang kita minta, tapi juga fokus ke bagaimana cara yang benar. Karena sesama manusia aja kita harus memikirkan cara yang baik ya Bu ya. Betul, supaya tidak sama Tuhan. Iya ya. Benar, apalagi sama Sang Pencipta kita harus lebih melakukan hal-hal baik lagi. Lalu juga dengan tadi sudah ada step-stepnya, menghadap kiblat, lalu juga apa Bu? Menghadap kiblat, lalu diawali dengan bersyukur. Betul, dulu, awali gitu. Dengan bersyukur, kemudian meminta ampun. Jadi kita tuh sadar diri dulu gitu ya, baru kita mengatakan apa yang kita minta. Pujian-pujian itu juga perlu ya Bu ya. Iya, lalu juga tadi udah ada waktu-waktunya insan muda, waktu ketika mau berbuka. Pokoknya yang akan selalu diijabah itu kalau menurut hadis tadi ada 3, pemimpin yang adil ketika kita berpuasa. Lalu satunya yaitu adalah orang yang terzalimi. Jadi santai insan muda, ketika kita terzalimi itu waktunya kita untuk berdoa ya Bu ya, bukan untuk sedih. Tapi ini juga jangan berdoa yang tidak baik. Benar. Ada beberapa hadis yang ini ya menuntut kita bahwa berdoalah dengan yang baik-baik. Bahkan Rasulullah saja mendoakan para pembenci ya Bu ya, pembencinya gitu. Jadi doa itu harus dengan kebaikan. Betul. Jangan sampai kita mendoakan yang buruk-buruk ya insan muda, karena doa buruk itu mungkin juga akan kembali ke kita lagi ya Bu ya. Ya karena terdolimi tadi loh, jadi jangan sampai kita membalasnya gitu. Oke, baik. Lalu juga berdoa itu jangan hanya fokus kepada dunia saja ya insan muda. Kita harus fokus kepada besok kita di akhirat. Jadi seperti tadi doa Bilal ya, didekatkan dengan surga dan dijauhkan di neraka. Begitu ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Tidak terasa Ibu sudah 43 menit kita ya. Iya, mungkin boleh close statement dari Ibu untuk insan muda supaya lebih semangat lagi untuk berdoa di bulan Ramadan ini. Baik ya, insan muda yang dirahmati Allah SWT, bahwa ketika berpuasa ini menurut Nabi SAW, puasa itu adalah separuh dari kesabaran gitu ya. Jadi kesabaran dalam bersikap, berperilaku, kesabaran dalam menanti dikabulkannya doa juga harus ada. Saat berpuasa adalah waktu yang tepat untuk kita meningkatkan apa yang tadi, spiritual kita gitu ya. Kemudian kebaikan kita kepada orang luar atau doa sosial tadi, dan kebaikan untuk mungkin untuk diri sendiri gitu. Apalagi ini hari ke-16. Hari ke-16 ini bukan penurunan, tapi kalau bisa peningkatan keimanan kita. Mari kita perbanyak beribadah, perbanyak doa, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita pada bulan Ramadan di tahun ini. Semoga semuanya insan muda selalu istiqomah dalam beribadah ya. Amin. Dalam beribadah, berdoa, juga bersedekah, karena ini salah satu cara untuk meningkatkan hal baik dalam diri kita.
Terima kasih Mbak Steph. Iya, terima kasih. Kami juga terima kasih kepada Ibu Aminah yang telah membersamai kami berbagi ilmu yang sangat banyak khasiatnya ini ya Bu ya. Semoga dengan apa yang disampaikan sesuai dengan tagline Cahaya Ramadan, menerangi jiwa membuka hati. Semoga benar-benar menerangi jiwa dan membuka hati insan muda. Oke, baik, jangan lupa saksikan terus Cahaya Ramadan di episode-episode selanjutnya yang bisa insan muda akses melalui Spotify. Dan untuk talk show seperti ini akan hadir di setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Stephanie Herfadlina, mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.